Selamat malam, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Reza Pol di sini. Hari ini saya mau bikin video lagi setelah sekian lama nggak bikin video ya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang comebacknya Karim Benzema ke timnas Perancis. Oke. Sebagaimana yang telah teman-teman ketahui, ini saya sambil lihat berita juga di laptop saya. Jadi Karim Benzema udah resmi balik ke timnas Perancis setelah pembicaraan panjang dari Didier Deschamps dan juga Presiden Federasi Sepak Bola Perancis dengan Benzema. Akhirnya diputuskan bahwa Benzema akan ambil bagian di Euro 2020 ini untuk mengisi lini serang Perancis. Buat yang belum tahu ya, Benzema ini kan udah nggak dipanggil ke timnas Perancis sejak 2015. Jadi waktu itu dia ada skandal dengan Mathieu Valbuena soal pemerasan video yang tidak senonoh. Jadi Benzema ini punya videonya si Valbuena, terus karena Valbuena ini nggak mau videonya terbongkar, akhirnya si Valbuena menuduh si Benzema ini memeras dia, padahal tidak seperti itu. Nah, setelah beberapa tahun, akhirnya kasus ini diusut sama pengadilan Prancis, dan rencananya si Benzema ini nanti di bulan Oktober tahun ini bakalan dipanggil ke pengadilan untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya dan juga si Valbuena. Nah, karena skandal itulah si Valbuena sama si Benzema nggak dipanggil lagi ke timnas. Nah, karena si Benzema ini nggak dipanggil, jadi si Deschamps ini kan lebih memilih Olivier Giroud, dan dia juga memasukkan si Ben Yedder ke lini serang Perancis. Nah, ternyata dua pemain ini pun bisa dibilang tampil tidak sesuai harapan di timnas. Nah, kayaknya itu yang melatar belakangi si Deschamps memanggil Benzema. Nah, dari statistik Benzema di timnas, dia itu dari 81 laga, 81 caps, dia mencetak 27 gol. Nah, dia terakhir membela Prancis kalau nggak salah itu di kualifikasi Euro 2016. Waktu itu di bulan Oktober dia main, saya lupa lawan siapa, pokoknya dia waktu itu main dan terakhir kalinya di situ dia mencetak gol. Nah, setelah saat itu sampai detik ini dia nggak ada lagi main di timnas, termasuk Euro 2016 dan juga Piala Dunia 2018. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Prancis selanjutnya ketika Benzema ini masuk? Ya, saya rasa ini menguntungkan bagi Prancis dan juga bagi Benzema, menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena Prancis ini kan bisa dibilang kemarin pas Piala Dunia lebih banyak gol disumbangkan sama Mbappe dan juga Griezmann kan. Sedangkan Giroud itu kemarin pas Piala Dunia bisa dibilang kontribusinya minim lah. Makanya itu yang saya rasa melatar belakangi Benzema dipanggil lagi. Nah, ketika Benzema dipanggil, Deschamps ini kan udah tahu Benzema mainnya di Madrid gimana. Dia udah berkontribusi lah dengan Madrid selama hampir 11 tahun ini kan. Dan juga dia tuh setelah Ronaldo cabut, dia yang jadi penyerang utama untuk gantiin peran Ronaldo mencetak gol di Madrid. Nah, itu yang saya rasa jadi nilai plus buat Benzema. Nah, dan salutnya saya sama Benzema nih, ketika dia nggak dipanggil tuh dia dia nggak bahasanya kayak nggak dendam gitu sama si Deschamps. Dia cuman bekerja keras di Madrid agar dia tuh bisa dipanggil lagi, dan sekarang usahanya pun nggak sia-sia. Dia dipanggil, dan opsi lini serang timnas Perancis besok ini pastinya bakal berbahaya. Nah, kita lihat dari
apa namanya, dari pemain-pemain yang dipanggil sama si Deschamps. Saya lihat dulu ya timnas Prancis. Timnas Prancis ini membawa 26 pemain ya. 26 pemain. Itu kipernya ada Lloris dari Spurs, Steve Mandanda dari Marseille, dan Mike Maignan dari Lille. Backnya Leo Dubois Lyon, Benjamin Pavard Bayern Munchen, Kurt Zouma Chelsea, Jules Koundé Sevilla, Rafael Varane Madrid, Lenglet Barca, Kimpembe PSG, Digne Everton, Lucas Hernandez Bayern Munchen. Gelandangnya Kante Chelsea, Pogba MU, Rabiot Juve, Tolisso Bayern Munchen, Sissoko Tottenham. Nah, penyerangnya nih Benzema, Giroud, Mbappe, Thuram, Coman, Ben Yedder, Griezmann, Lemar, sama Dembele. Nah, kalau prediksi saya sih Benzema, kalau kata si Deschamps, dia nggak akan di bangku cadangan. Pasti ini Benzema yang jadi tumpuan utama. Nah, Benzema itu akan didukung sama Mbappe di kiri, Dembele di kanan. Atau Mbappe di kiri, si Benzema di tengah, Griezmann yang di kanan. Terus formasinya kayak mana? Formasinya itu bisa jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1 dengan mengandalkan dua pivot, Pogba dan Kante. Nah, AMF-nya itu bisa jadi Griezmann, bisa jadi si Thomas Lemar. Nah, Thomas Lemar atau Coman juga bisa. Nah, ini banyak opsi si di lini depan Prancis. Jadi nanti si Coman atau si Lemar itu jadi AMF, kirinya tuh si Mbappe, kanannya si Griezmann, tengahnya Benzema. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira. Nanti bisa dirotasi lah sama si Deschamps. Kalaupun Benzema nggak main dari awal, siapa bakalan main dari awal, si Giroud ataupun si Ben Yedder. Pokoknya dari penyerang ini banyak lah opsinya. Jadi saya rasa Prancis bisa jadi penantang kuat untuk Euro sih. Nah, kembali lagi ke Benzema ya, saya berharap sih Benzema, karena dia udah masuk timnas Prancis ini, mengembalikan ketajamannya di timnas, dan juga mengembalikan lagi feel bermainnya di timnas, karena dia udah lama nggak main kan, dan udah 6 tahun dia nggak dipanggil. Jadi rasanya kalau misalnya dia dipanggil itu pastinya dia senang juga lah. Nah, kalau ditanya harapan untuk Benzema selanjutnya, ya semoga dia makin kompetitif di timnas Prancis, karena timnas Prancis ini kan perlu juga kan, perlu regenerasi juga lah, jadi gitu. Oke, itu aja dulu. Udah berapa nih, 8 menit ya, 8 menit. Itu aja dulu. Nanti habis match day terakhir La Liga Madrid lawan Villarreal saya bikin video, soalnya saya nggak bisa bikin previewnya karena lagi sibuk mau seminar, jadi susah nanti bikin videonya karena nggak fokus. Jadi nanti sekalian juga bahas tentang rencana besar Madrid musim depan, transfer, beberapa pemain yang dibeli, dijual, dan lain-lain. Manajemen juga bakalan saya bahas. Oke, thank you for watching.